Persebaya versus PSBS Biak, Bruno dan Slavko siap tampil. Kabar baik datang dari Persebaya Surabaya, dua pemain asing andalannya, Bruno Moreira dan Slavko Damjanovic telah pulih dari cedera dan siap tampil melawan PSBS Biak. Bruno dan Slavko sempat absen saat Persebaya melawan Persis Solo pada pekan sebelumnya, kini, keduanya dinyatakan telah pulih sepenuhnya dan siap bermain sejak menit pertama. Bruno Moreira dan Slavko Damjanovic comeback Sabtu nanti, saat Persebaya menjamu PSBS Biak di Gelora Bung Tomo. Bruno dan Slavko absen dalam laga sebelumnya melawan Persis karena faktor medis, kini, mereka sudah fit dan siap tampil sejak menit pertama di matchday 23 nanti, tulis akun Instagram Persebaya, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025. Kembalinya Bruno dan Slavko diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi skuad Persebaya, terlebih Persebaya belakangan tampil kurang oke dengan puasa kemenangan dalam 6 laga beruntun. Rinciannya, Persebaya hanya meraih 1 imbang dan menderita 5 kekalahan. Hasil minor tersebut membuat posisi Persebaya turun dari posisi puncak klasemen Liga 1. Kini klub berjuluk Bajul Ijo itu menempati urutan keempat dengan koleksi 38 poin dari 22 pertandingan. Bruno dan Slavko akan bahu-membahu dengan seluruh skuad Green Force untuk meraih kemenangan di Gelora Bung Tomo. Lanjutnya, peran Bruno dan Slavko memang tak tergantikan sepanjang musim ini. Bruno tercatat sudah tampil sebanyak 20 pertandingan dan mencetak 4 gol serta 1 assist. Sementara itu, Slavko telah bermain sebanyak 21 kali. Tidak hanya solid dalam bertahan, bek asal Montenegro itu juga turut memberikan andil dalam mencatatkan 1 assist. Pelatih PSBS Biak sesumbar bisa kalahkan Persebaya, kami datang untuk menang. Pelatih PSBS Biak, Marcos Guillermo enggan menganggap remeh tuan rumah, meski Persebaya menatap laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 ini dengan modal negatif. Kendati begitu, pelatih dari tim berjuluk Badai Pasifik itu sesumbar bisa memenangi laga. Setiap pertandingan berbeda, dan mereka main home di depan supporter mereka. Tapi kami datang untuk memenangi pertandingan, kata Marcos Guillermo saat jumpa pers jelang laga, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025. Peluang tersebut terbuka lebar, karena Persebaya akan tampil pincang, tanpa pelatih kepala, Paul Munster karena akumulasi. M. Rashid harus absen karena akumulasi kartu. Gilson Costa juga absen karena mendapat kartu merah di laga terakhir. Tony Firmansyah sedang membela timnas Indonesia. Marcos Guillermo mengatakan tidak terlalu fokus pada situasi lawan, memilih menyiapkan secara maksimal untuk meraih kemenangan. Kami sudah berlatih dengan sangat spesifik jelang lawan Persebaya besok, kami sudah mempersiapkan dengan baik dan sangat siap untuk pertandingan besok, pungkasnya. Bukti cinta Robertino Pugliara kepada Persebaya Surabaya meski kini bertugas di PSBS Biak, selalu ada di hati bonek dan bonita. Persebaya Surabaya akan menghadapi PSBS Biak dalam laga pekan ke-23, selain duel panas di lapangan, laga ini juga menjadi momen emosional bagi Robertino Pugliara. Mantan bintang Persebaya Surabaya itu kini bertugas sebagai penerjemah di PSBS Biak. Robertino Pugliara dikenal sebagai salah satu pemain asing yang pernah membela Persebaya Surabaya pada 2018. Sayangnya, cedera parah memaksa gelandang asal Argentina itu mengakhiri kiprahnya bersama Green Force lebih cepat. Kini, setelah bertahun-tahun, ia kembali menginjakan kaki di kota pahlawan. Bagi Pugliara, Surabaya bukan sekadar tempat bermain, melainkan bagian dari perjalanan hidupnya. Dalam wawancara bersama jawapos.com jelang laga, Pugliara mengungkapkan rasa rindu dan kecintaannya terhadap Persebaya Surabaya. Ia mengaku sangat senang bisa kembali ke Surabaya meskipun kali ini sebagai bagian dari tim lawan. Ya betul, ini jadi kunjungan saya usai sempat cedera dan pergi meninggalkan Persebaya Surabaya. Ya saya datang ke sini, apalagi ada di sini yang biasanya saya ke sini. Senang, nanti pergi ke lapangan dengan supporter buat kenangan yang indah yang ada di sini. Meskipun datang sebagai bagian dari PSBS Biak, hatinya tetap untuk Persebaya Surabaya. Ia mengirim pesan khusus kepada bonek dan bonita, yang selalu memberinya dukungan saat masih berseragam hijau. Ya saya selalu ada di hati bonek sama bonita. Semoga perjalanan yang baik semua, sukses selalu juga, kata Pugliara dengan penuh emosi, ujar Pugliara kepada jawapos.com, Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2025. Perjalanan Pugliara bersama Persebaya Surabaya mungkin tidak lama, tetapi meninggalkan kenangan mendalam. Dalam 23 pertandingan yang dijalaninya, ia mencetak 1 gol dan 5 assist.
Kontribusinya di lini tengah sangat terasa selama musim 2018, dengan 1.768 menit bermain, ia menjadi salah satu pemain kunci di balik permainan Green Force saat itu. Meskipun sempat mendapatkan kartu kuning kedua dalam satu laga, performanya tetap diingat oleh para supporter, dedikasinya di lapangan tak pernah diragukan oleh bonek dan bonita. Cedera parah yang dialaminya menjadi akhir dari perjalanannya di Persebaya Surabaya. Setelah meninggalkan Surabaya, Pugliara memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola profesional.